Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Kebaikan Inhil. Kali ini saya akan membahas seputar formasi P3K tahun 2022 dan bagaimana mekanisme pemilihan formasi dan siapa yang akan mendapatkan formasi tersebut dari yang sudah disediakan setiap Pemda. Nah, ini saya contohkan di daerah saya, di tempat saya mengabdi, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, yaitu total formasinya untuk di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini yaitu jumlahnya 718. Nah, ini menurut penjelasan Kepala Dinas Pendidikan bahwa formasi yang tersedia itu hanya 500. Jadi 218-nya itu sudah atau akan diberikan kepada yang sudah lulus PG. Nah, namun yang 500 itu bagaimana? Nah, sedangkan di sekolah tempat saya itu misalnya tidak ada formasi berdasarkan pengumuman misalnya dari Pemda. Nah, untuk tahun ini itu ada perbedaan dari tahun 2021. Di tahun 2021 gurunya yang berpindah ke sekolah lain atau hijrah. Nah, untuk di tahun 2022 ini, jika kita lihat aturan terbaru, jadi bukan gurunya yang pindah dari sekolah induknya, namun formasi tersebut yang pindah ke sekolah tersebut. Maksudnya seperti ini. Nah, di video-video saya di bawah juga ada saya posting potongan penjelasan panitia bagaimana formasi tersebut direbutkan oleh apa namanya atau siapa yang mendapatkan formasi tersebut. Misalnya di situ dicontohkan oleh panitia, misalnya ada formasi di sekolah A dan di sekolah B. Nah, sedangkan di sekolah C dan sekolah D itu tidak ada formasi. Namun, semua guru yang berada di sekolah tersebut wajib mendaftar. Nah, dan akan dinilai di sekolahnya masing-masing karena tahun ini yang menilai adalah kepala sekolah, guru senior, pengawas, terus lagi Dinas Pendidikan dan BKP SDM. Nah, Dinas Pendidikan dan BKP SDM tentu tentang linearitas dan mapel yang kita ajar. Terus lagi kepala sekolah barulah memberikan nanti penilaian guru senior dan pengawas. Nah, dari semua guru yang dinilai di sekolahnya masing-masing, maka nanti Kemendikbudristek yang memberikan penilaian siapa yang mendapatkan ranking pertama misalnya hingga ranking sekian. Nah, tadi misalnya dari sekolah A, B, C, dan D ternyata setelah di ranking nilai tertinggi itu berada di sekolah C dan D. Nah, maka formasi yang ada di sekolah A dan di sekolah B itu pindah ke sekolah C dan sekolah D. Nah, jadi dari formasi ini misalnya di sekolah Bapak Ibu tidak ada formasi misalnya. Nah, formasinya itu ada di sekolah lain. Maka kita wajib mendaftar di sekolah kita karena kita memang tidak bisa mengambil formasi di sekolah lain seperti di tahun 2021. Nah, jadi kita wajib memilih sekolah kita sendiri. Walaupun berpindah nanti yang menentukan adalah Kemendikbudristek. Itu pun ada mekanismenya dari sekolah terdekat, terus lagi di sekolah tersebut memang benar-benar belum ada guru mapel tersebut. Misalnya saya misalnya mapel agama. Nah, di sekolah tempat saya misalnya lebih satu guru agamanya. Maka yang lebih itu boleh dipindahkan atau pindah ke sekolah lain dengan catatan di sekolah tersebut tidak ada guru agamanya. Atau misalnya memang kurang guru agamanya. Nah, itu boleh. Nah, namun selama sekolah induk masih membutuhkan maka tidak bisa. Maka kita harus atau diharuskan memilih sekolah induk. Nah, jadi formasi ini Bapak Ibu silahkan tinggal hitung. Ini untuk di Provinsi Kepri ini memang acak.
dari tidak beraturan, baik dari kabupaten kotanya maupun urutan sekolahnya. Di layar Bapak Ibu bisa lihat, jadi berantakan. Jadi guru sejarah, biasanya kan di atas itu formasinya guru agama. Nah, walaupun saya lihat di kabupaten kota itu sudah diurutkan. Untuk yang atas itu biasanya mapel agama, baik itu agama Islam, agama Katolik, Buddha, Hindu maupun Katolik. Nah, untuk di provinsi ini jadi acak Bapak Ibu. Nah, ini di nomor 17 ada guru agama Islam. Nah, ini di SMK Negeri 1 Bungaran Timur Laut. Ini kalau tidak salah saya di Kabupaten Natuna, yaitu kabupaten paling terdepan berbatasan dengan Cina Selatan. Nah, dulu juga disebut dengan Laut Cina Selatan, sekarang disebut dengan Laut Natuna Selatan. Nah, jadi misalnya di provinsi ini formasinya misalnya ada, ini kalau tidak salah saya sudah hitung kurang lebih 60 formasi. Untuk guru agama sudah saya hitung, di Mapelayan saya tidak hitung karena saya kebetulan guru agama. Nah, setelah saya hitung kurang lebih 60. Nah, menurut informasi dari Dinas Pendidikan, itu yang memiliki serdik itu diutamakan. Nah, jadi nanti tinggal melihat sisa berapa. Jadi dari 60 itu ternyata di tahun 2021 sudah ada yang lulus PG misalnya 5 orang. Berarti tersisalah formasi 55. Nah, 55 itulah nanti dinilai di ranking yang sudah diberikan penilaian oleh kepala sekolah tadi dan guru senior dan pengawas. Siapa ranking 1 hingga 55. Nah, jika misalnya yang mendaftar itu 200 guru agama, berarti ranking 1 dan ranking 55 itu yang mendapatkan formasi. Jadi selagi di sekolah tersebut memang gurunya kosong atau formasinya ada. Nah, maksudnya seperti di sekolah saya itu tidak ada formasi. Nah, namun guru honornya ada 2. Berarti kebutuhannya kan 2. Nah, karena satu pindah, satu lagi pensiun. Jadi guru ASN-nya itu hanya 2. Sedangkan kebutuhan gurunya itu atau ABK, analisis beban kerjanya itu berdasarkan Dinas Pendidikan itu 5. Artinya masih dibutuhkan 1 orang lagi. Nah, jadi berdasarkan ABK atau analisis beban kerja yang sudah dikirim Dinas Pendidikan ke Kemendikbud dan juga tentunya disinkronisasikan ke aplikasi BKN. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu serta kawan-kawan. Semoga paham dan mengerti. Jadi formasi yang ada ini itu sebenarnya hanya formasi yang sudah disetujui dan formasi yang diusulkan oleh provinsi. Nah, karena memang tidak mungkin provinsi itu dalam 1 tahun mengusulkan misalnya langsung 5.000, itu memang berat karena ada yang dihitung. Nah, hal-hal lainnya memang misalnya dalam hal penggajian itu sudah ditanggung oleh APBN. Namun dalam hal tunjangan yang pertama sekarang bernama yaitu TPP, tunjangan penambahan penghasilan, kurang lebih seperti itu tetap daerah yang menanggung, itu yang pertama. Belum lagi tunjangan profesi guru atau TPG. Nah, kalau tidak salah itu juga ditanggung oleh daerah. Nah, jadi daerah mengusulkan tentu sesuai dengan kemampuan APBD mereka masing-masing, kurang lebih seperti itu. Mohon jika salah dikoreksi karena memang saya sebagai guru tidak begitu memahami seputar anggaran. Nah, yang saya tahu ya jika ada formasi dan sistemnya seperti ini karena memang sudah ada juknis mekanisme seleksi untuk tahun 2022. Nah, jadi Bapak Ibu memang harapannya itu berbeda, memang guru yang belum serdik dan guru yang sudah serdik.
Nah, terus lagi kalau mapel lain mungkin karena tahun 2021 sudah banyak dibuka, tentu guru-guru yang lulus PG juga banyak. Nah, jadi memang menghitungnya agak sulit. Nah, untuk di Provinsi Kepri, seingat saya formasinya di tahun 2021 itu hanya satu formasi di tahap 1 dan itu pun sudah habis. Nah, di tahap 2 kosong. Nah, jadi guru yang lulus PG itu bisa dipastikan hanya beberapa orang saja. Makanya saya prediksi yang lulus PG itu hanya 5 orang. Nah, saya belum menemukan hasil apa namanya di tahap 2. Nah, mungkin nanti bisa saya bahas kembali. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.